Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan kompas dalam kehidupan dari kitab 1 Timotius 2. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai doa jemaat. Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus mengajarkan untuk tekun menaikkan doa, permohonan, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk para pemimpin, agar diberi hikmat, kebijaksanaan, sehingga rakyat kita bisa hidup tenang, tentram, saleh, terhormat, supaya semua orang bisa mengetahui kebenaran yang hanya ada dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Mesias satu-satunya itu, sehingga diselamatkan. Itu isi hati Tuhan. Tuhan tidak menghendaki orang fasik binasa, yang Tuhan kehendaki orang fasik bertobat dan diselamatkan. Selanjutnya mengenai sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah. Tercatat kaum pria harus berdoa dengan hati yang suci. Jangan ada kemarahan atau perselisihan. Hati nurani harus murni. Jadi kalau ada persoalan, selesaikan dulu, berdamai dulu, berkomunikasi dulu sebelum beribadah. Dan bagi para wanita harus memakai pakaian yang sopan, sederhana. Wanita Kristen harus dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, tidak suka pamer atau flexing, tetapi memiliki cara hidup yang pantas, yang patut untuk mempercantik diri. Karakter yang baik atau inner beauty harus nampak jelas dalam kehidupan wanita Kristen yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar.
para wanita diajarkan hendaknya mendengarkan dan menerima ajaran dengan tenang dan rendah hati. Rasul Paulus tidak mengizinkan seorang istri menguasai suaminya, mengajar atau mendikte suaminya. Akibat dosa Adam dan Hawa, keturunan perempuan harus menanggung akibat, yaitu rasa sakit sewaktu melahirkan. Namun Tuhan bersedia menolong dan menyelamatkan setiap wanita yang hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam kesucian, dan hidup dalam kebijaksanaan. Jadi saudaraku, betapa pentingnya peduli kepada banyak orang dan mendoakan mereka, supaya banyak orang, termasuk para pemimpin, para pelayan Tuhan, hidup baik, hidup benar, hidup berkenan pada Tuhan, supaya Injil dapat disampaikan secara maksimal sesuai rencana Tuhan, yaitu karya keselamatannya bagi seluruh suku-suku bangsa. Sehingga kita harus mengatur waktu kita untuk berdoa secara pribadi, berdoa syafaat bagi keluarga kita, bagi teman-teman, bagi tetangga, bagi komunitas, bagi pelayan Tuhan, bagi bangsa kita dan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, bagi para pemimpin di tempat kerja, di lingkungan, di pemerintahan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa tidak jemu-jemu, doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan, Yakobus 5:16 katakan, besar kuasanya. Nantikanlah waktu Tuhan bekerja melawati orang-orang yang kita doakan. Selanjutnya kita diajar hidup beribadah dengan benar. Hidup ini seharusnya adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan seharusnya adalah ibadah. Lakukanlah dengan benar, lakukanlah yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita hidup dari Tuhan dan seharusnya melakukan kehendak-Nya, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.